Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Ini adalah Mazda 2 Sedan. Mazda termurah saat ini. Kenapa termurah? Karena ini adalah entry level dari Mazda. Jadi ada dua. Ada Mazda 2 Sedan dan ada Mazda 2 hatchback. Sebetulnya keduanya itu basisnya sama, hanya modelnya saja yang beda. Yang satu sedan, yang satu lagi hatchback. Jadi kalau yang sedan ini dia lebih panjang 30 cm dibanding yang hatchback. Jadi tergantung selera aja, pengen yang mana, pengen yang sedan kah apa pengen yang hatchback, karena harganya sama persis dia. Harga 338 juta rupiah. Kalau dari segi bentuk ya, memang sedan ini kelihatan dia lebih luxury, dia kelihatan lebih elegan dibanding yang hatchback. Aku lebih suka yang sedan kalau menurutku. Dia juga space bagasi dia lebih besar dibanding yang hatchback. Di video kali ini aku akan membahas secara menyeluruh mengenai mobil ini. Kita akan lihat apa saja yang ditawarkan oleh mobil ini, serta juga kita akan lihat seberapa nyaman mobil ini, seberapa irit mobil ini, dan juga seberapa enak mobil ini untuk dipakai di jalan. Simak videonya. Seperti biasa, sebelum aku start, ada satu pesan yang ingin aku sampaikan yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita itu selalu dianjurkan untuk menjadi orang yang jujur. Nah, sebenarnya apa sih yang kita dapatkan jika kita menjadi orang yang jujur? Seperti yang pernah aku baca, orang yang suka berkata jujur itu akan mendapatkan 3 hal. Kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Jadi pastikan kita selalu berkata jujur dan menjadi orang yang jujur juga. Oke, sip. Sekarang kita start review mobil ini. Sebelum generasi Mazda 2 Sedan yang ini diluncurkan, sebelum yang sekarang ya, itu entah kenapa peminatnya kurang banyak mobilnya, karena mungkin juga modelnya banyak yang kurang suka. Makanya setelah itu sempat stop produksinya di Indonesia Mazda 2 Sedan, jadi hanya masuk yang versi hatchbacknya saja. Tapi tahun 2022 kemarin itu mereka meluncurkan ini Mazda 2 Sedan yang seperti ini, persis seperti di sebelahku ini, dengan model yang sudah jauh lebih keren. Interiornya juga sudah lebih modern. Aku suka dengan interior yang kita lihat. Depannya dia menggunakan lampu LED, full LED. Tampang depannya sudah menggunakan bahasa desainnya Mazda, yaitu Kodo. Jadi grillnya dia sudah lebih besar. Ini warna hitam juga grill, yang cocok juga dengan warna merahnya atau soul red dari Mazda ini. Warna merahnya ini warna premium. Jadi kalau teman-teman ingin membeli Mazda dengan warna merah seperti ini, itu nambahnya bisa sampai 4 juta rupiah sendiri untuk warnanya. Warna Mazda ini yang merah ini spesial banget soalnya. Bagian sampingnya, velgnya dia berukuran 16 inci. Depan belakang sama untuk velgnya juga. Spion dia sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring. Jadi kalau misalnya ada mobil yang tidak terdeteksi di area blind spot dari kanan maupun kiri, maupun motor juga ya sama ya, itu dia akan nyala lampu di spionnya memberitahu kita. Nih membuka cukup dari sini saja, mengunci juga bisa dari sini. Nah, enaknya di Mazda ini adalah kalau misalnya kita setelah pergi gitu ya, kita mau turun, kita tinggal saja mobilnya seperti ini. Dalam jarak dekat dia akan langsung ngunci. Tapi kalau misalnya kita maju ke dekat mobilnya, kita tetap harus membukanya secara manual. Lebih safe juga. Jadi kalau misalnya kita mendekat, tiba-tiba ada orang niat nggak baik, mobil yang buka, orang kan bisa langsung masuk. Jadi itu fitur safety juga. Tapi setidaknya kalau kita menjauh dia bisa ngunci sendiri. Dan itu tidak perlu jalan jauh banget, enggak. Cukup mungkin dekat sama mobilnya dia sudah ngunci secara otomatis. Oke, kita lihat bagian belakangnya. Ini ya, kelihatan seperti ada semacam daktil gitu di sininya. Membuat kesannya pun juga sporty. Di bawahnya ini ada logo Mazda. Ada logo Skyactiv G, karena mobil ini sudah menggunakan, ya pasti ya Mazda sudah menggunakan mesin Skyactiv. G-nya itu maksudnya gasolin, jadi mesin bensin. Sama ada logo Mazda 2. Nah, membuka bagasinya. Ini mobil dalam keadaan terkunci ya. Nggak di-unlock. Nah, dia terkunci. Membuka bagasi kalau kuncinya dekat, dia bisa dibuka. Jadi kita bisa membuka bagasi tanpa perlu membuka mobilnya selama kunci dekat. Tapi kalau misalnya kunci kita taruh agak jauh, nih kuncinya aku letakkan di sini ya, coba sini.
dia nggak membuka. Jadi kunci itu harus betul-betul dekat banget kalau misalnya membuka bagasi. Membuka bagasi sendiri itu, ini walaupun membukanya manual ya, bagasi tidak elektrik, bisa membuka dari dalam, bisa membuka dari kunci. Membukanya bukan membuka sampai kebuka lebar, enggak, tapi hanya membuka sedikit seperti ini. Jadi kita tinggal tarik. Dan bagasi pintu sendiri juga ini betul-betul enteng banget. Beratnya mobil ini pun juga ringan banget. Ini mobil beratnya 1,1 ton. Bagasinya dia besar seperti sedan-sedan lainnya, dia besar bagasinya. Enteng ini pintu bagasinya. Oke, kita langsung lihat ke bagian mesinnya. Mesin sebetulnya dia sama yang hatchback itu sama. Mesinnya dia 1500 cc, 4 silinder. Tenaganya itu di 111 PS serta torsinya 144 Nm. Tenaga dan torsi itu disalurkan ke roda depan melalui transmisi 6-speed automatic. Jadi mesinnya dia semua sama dengan yang hatchback. 0 sampai 100 km per jamnya ini tuntas hanya dalam 10,3 detikan 0 sampai 100-nya. Transmisinya memang ini transmisi yang Mazda ini kemarin sudah coba CX-3 aku, terus nyoba Mazda 2 ini, perpindahannya itu tuh bisa sangat cepat sekali dan mendekati seperti transmisi dual clutch. Betul-betul cepat sekali perpindahannya dan halus juga perpindahannya. Tapi kalau misalnya kita pakai mode sport, nah itu pasti perpindahan dia kerasa banget. Nanti kita coba juga transmisi seperti apa, performa pun juga seperti apa, kita akan coba. Kita sekarang langsung aja lihat ke bagian interiornya. Bagian belakangnya harus diakui bahwa dia kurang lega bagian belakangnya. Tinggiku 179 cm, sisa legroomnya betul-betul nggak ada sama sekali sisa legroom. Headroomnya pun dia masih lumayan banyak untuk headroomnya. Kursinya sendiri dia nyaman, dia ada gabungan antara kulit dan suede di sini, sama ada jahitan-jahitan ini di bagian kursi yang kelihatan keren juga. Di pintu pun juga ada suede lagi. Tidak ada armrest sama sekali ini. Jadi nggak ada pembatas kanan sama kiri untuk naruh tangan di tengah tuh dia nggak ada. Di tengah sini ini ada tempat untuk meletakkan barang mungkin ya. Cuman sayangnya satu aja sih, di sini tuh nggak ada colokan USB untuk charge USB-C maupun USB, nggak ada colokannya untuk kita charge. Jadi kita tetap harus ngecharge dari bagian depan. Oke, kita langsung aja lagi ke bagian paling depan. Oh ya, sama ada lampu di sini, tapi lampu ini nggak bisa dinyalain dari sini langsung, harus dari bagian depan juga. Kita lihat bagian paling depannya. Nah, bagian paling depannya yang aku suka adalah semua Mazda ini selalu posisi berkendaranya dia sangat enak sekali posisi berkendaranya. Setir bisa diatur tilt maupun teleskopik. Ya, teleskopiknya itu juga lumayan ini. Lalu desain instrumennya ini aku suka nih. Desain instrumennya dia analog di bagian tengahnya untuk takometernya, dan speedometer dia digital di sini nggak begitu kecil sih, tetap kelihatan lumayan dia. Yang kesannya pun juga dia sporty. Sama kalau teman-teman tidak pengen ngelirik bawah sini lagi, juga bisa ngeliat kecepatan kita di bagian depan. Di bagian depan tuh juga sudah kelihatan kecepatannya karena ada head up display, bisa kelihatan dari sini. Posisi duduknya enak, kursi bisa diatur maju mundur, sudah pasti maju mundur. Lalu juga naik turun sama reclining, dan ini semua pengaturannya masih manual. Tengah, konsol tengah ini dia transmisi seperti Mazda biasa. Ini transmisinya ada D sama ada manual mode. Manual mode itu bisa dari sini kalau mau, atau enggak bisa dari pedal shift. Rem tangan dia masih manual. Dia masih manual. Di bagian sini ini untuk mengendalikan ke instrumen tengah, karena kalau misalnya kita sudah jalan ini tidak bisa kita sentuh-sentuh lagi. Jadi kita harus mengendalikannya dari bagian tengah sini. Ada 2 cup holder di sini. Bisa meletakkan minuman juga di sini, atau meletakkan handphone juga. Atau kalau misalnya kita mau, bisa kita letakkan di sini HP-nya. Jadi ini sebetulnya ada wireless charging nih. Ini adalah wireless charging yang bisa kita nyalakan dan bisa kita matikan. Kalau misalnya kita mau ngecas HP, bisa kita letakkan di sini, dia akan langsung ngecharge HP-nya. Kalau enggak sih bisa kita matiin. Kalau misalnya kita mau meletakkan barang supaya tidak ada kontak electricity-nya, bisa kita matikan saja, kita bisa meletakkan barang apapun. Enaknya juga adalah dia ini dilengkapi dengan spacer. Ini jadi setiap Mazda yang ada wireless chargingnya itu pasti dia ada spacer. Ini aku kasih lihat aja langsung. Spacernya ini gunanya adalah untuk, jadi kalau misalnya HP kita ini agak
mungkin agak kecil mungkin HP kita ya, mungkin tidak full, jadi kalau misalnya kita letakkan dia agak terlalu masuk ke dalam. Spacer ini gunanya, ini dia untuk mengganjal HP kita. Ini jadi spacer seperti ini dia. Kalau misalnya kita HP kita agak kecil nih, tinggal kita masukin aja ke sini, dia akan langsung masuk. Nah, HP kita akan langsung terganjal, jadi tidak terlalu rendah. Kalau misalnya HP kita lebih kecil lagi, ada dua spacernya, bisa kita langsung masukin. Jadi sudah lebih enak lah. Jadi sudah dipikirkan semua oleh Mazda untuk ini. Lalu kita beresin nanti aja. Lalu AC dia pengaturannya dia masih manual, masih analog seperti ini. Untuk AC udah ada auto juga, auto climate control. Lalu untuk suhu di sini juga dia enak ya, kalau pengaturan manual itu walaupun belum digital tapi ini juga enak. Di bawah ada dua colokan USB, yang satu ini juga untuk Android Auto. Jadi layar multimedianya ini sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Apple CarPlay sudah wireless, tapi Android Autonya sayangnya belum. Ini aku menggunakan Apple CarPlay, enak, bisa untuk Google Map dan sebagainya. Lalu di belakang sini juga seperti aku bilang ada tempat untuk penyimpanan juga, untuk HP juga mungkin. Depan sini ada untuk kompartemennya juga lumayan besar dia, cuman dia belum dilengkapi dengan soft opening, jadi masih bukanya nggak bisa halus dia. Oke, langsung aja kita tes mobil ini pada saat jalan, karena pasti enak. Sebuah Mazda handlingnya pasti juga dia bagus. Oke, kita langsung aja jalan, let's go. Pada saat jalan, yang pertama kali aku rasakan adalah mesinnya yang begitu halus. Ya, memang mesin dari mobil ini nih halus ya, sangat halus. Perpindahan giginya pun juga ya enak. Suspensinya ya dia memang empuk-empuk banget, nggak agak ada kerasnya, itu ada, tidak terlalu empuk. Tapi peredamannya itu getaran-getaran kecil, itu enak, dia tetap bisa diredam dengan baik oleh suspensinya. Tapi kalau misalnya ngelewatin speed bump yang tinggi seperti di BSD ini kan speed bumpnya dia tinggi-tinggi nih, agak tinggi. Jadi berasa banget speed bumpnya itu. Satu mobil tuh getar semua. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau speed bump yang pendek-pendek sih hampir nggak ada rasanya dia. Terutama di kecepatan agak tinggi itu nggak ada rasanya. Enak dia. Lalu setirnya ini pada saat kecepatan rendah ya, itu enteng, itu betul-betul enteng setirnya. Tapi kalau sudah di kecepatan 40 lalu 50 itu tuh mulai kerasa berat, mulai berat, dan itu berat itu berasa mantap juga, enak dia. Tapi kalau pada saat di kecepatan rendah itu entengnya menurutku terlalu enteng sih, betul-betul enteng banget. Nih, ini dia lumayan enteng ini setirnya, tapi enak ini setirnya. Sekarang mari kita coba untuk performa dari mobil ini. Ya, jadi mobil ini dilengkapi dengan dua mode berkendara, ada mode normal dan mode sport. Udah kita pindah ke sport, itu digas, langsung, dan itu tenaganya instan begitu digas. Jadi memang dari begitu kita pindah ke sport, dia langsung nyari gigi yang pas. Begitu kita gas, dia langsung. Jadi seperti kita kurangin kecepatannya, dia ada di 2000 begitu digas. Responnya cepet banget, sangat cepat responnya. Sekarang kita lihat seberapa iritkah mobil ini. Ya kan mesin mobil ini kan 1500 cc. Dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini bisa mencatat 13 km per liter. Itu dalam kota loh. Nah, jalan tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini bisa mencatat 22 sampai dengan 23 km per liter. Itu irit sekali itu mobil. Sangat irit, jatuh hampir sama seperti LCGC di low cost green car. Sangat irit. Mobil ini juga memiliki sejumlah kekurangan.
Jadi sejauh ini yang aku temukan adalah yang pertama HUD-nya, bukan HUD-nya ya, tapi kaca dari HUD-nya ini tidak bisa kita tutup. HUD-nya sih layarnya bisa kita matikan kalau misalnya mau itu digitalnya, tapi kacanya kalau misalnya kita ingin clear view ke depan itu tidak bisa kita tutup, jadi akan kebuka terus sampai kita matiin mesinnya baru dia nutup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah spionnya. Spionnya ini pada saat kita kunci mobilnya itu dia tidak langsung menutup secara otomatis, jadi harus kita tutup dulu dari dalam baru dia nutup. Itu harusnya itu mobil-mobil yang sudah retractable, jadi sudah elektrik gitu nutupnya atau buka tutup spionnya, harusnya itu sudah bisa nutup sendiri pada saat dikunci. Tapi di sini masih belum. Itu doang sih mungkin kekurangan yang aku temukan di mobil ini. Lalu, apa sajakah fitur-fitur yang dimiliki oleh mobil ini? Ya, fitur-fitur di mobil ini cuman ada dua sih sebetulnya. Yang pertama, yang dari Eye Active Sense-nya ya. Yang pertama itu adalah blind spot monitoringnya. Jadi kalau misalnya ada mobil atau motor di area blind spot atau di area kanan maupun kiri, itu akan ada lampu yang menyala di spion yang memberitahu kita. Dan kalau misalnya kita menyalakan lampu indikator, dia akan langsung memberi suara kita akan diberi warning gitu, memberitahu kita bahwa ada mobil atau motor di bagian blind spot. Lalu juga ada rear cross traffic alert. Jadi kalau misalnya kita mau mundur, ada mobil yang mau menyeberang, itu dia akan memberi kita warning juga, kelihatan juga di situ. Fiturnya sih cuman ada itu aja. Rem tangan dia juga masih manual, dia belum elektrik. Cuman itu doang sih fitur-fiturnya, sama HUD, sama ada iStop. iStop itu membantu sebetulnya untuk menambahkan keiritan bahan bakar ya. Seperti pada saat kita berhenti, itu dia akan langsung mesinnya mati dan masuk ke mode standby. Semua tetap nyala, instrumen, layar multimedia, AC semua tetap nyala, hanya mesinnya saja yang mati. Dan itu membantu kita untuk lebih mengirit bahan bakar. Tapi kita dikasih pilihan juga untuk mematikan fitur itu di sini nih, iStop off. Kita tekan agak lama, muncul tulisan iStop di situ. Itu menandakan bahwa mesin pada saat berhenti, itu mobil ini pada saat berhenti mesin tidak akan mati. Bisa kita matikan, bisa kita nyalakan juga, tergantung kemauan kita. Itu fitur-fitur yang ada di mobil ini. Sisanya sih standar ya, rem ABS, hill start assist ada juga. Itu semua standar yang sudah ada di semua mobil kalau hill start assist dan ABS. Overall, mobil ini bisa dibilang enak sekali. Untuk dalam kota, nyaman ini mobil, nyaman. Posisi duduknya enak, mesinnya halus, suspensinya pun juga cukup empuk dia. Untuk manuver pun dia juga sangat enak mobilnya. Nah, jadilah begitulah reviewku mengenai Mazda 2 sedan ini. Ini mobil yang bisa dibilang enak juga ini mobil. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.